Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan tutorial. Tapi kali ini kita tidak akan membuat tutorial BaseGIS, PHP atau CodeIgniter. Sesuai dengan judul, kita akan membuat penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di video sebelumnya juga, kita sudah bikin untuk penyebaran virus corona untuk data dunia ini di BaseGIS PHP. Nah, ya kan, kalian bisa lihat the videonya, nanti akan aku kasih linknya kalau yang belum nonton. Nah, kali ini di video ini, di virus corona yang dunia itu, kita membuatnya dalam bentuk marker titik, ya kan? Nah, bentuk titik kayak gini. Nah, bentuk titik marker, dan aku bikin menggunakan cluster marker itu formatnya, sehingga dia bisa terkelompok seperti ini. Nah, untuk tutorial kali ini akan sedikit beda. Karena kita akan bikinnya seperti choropleth atau peta tematik. Jadi nanti kita akan membuatnya dalam bentuk peta seperti ini. Jadi ya kalau ini titik, sekarang kita akan bentuk langsung petanya. Dan ini pasti akan terlihat lebih keren gitu. Dan ini adalah tampilannya, nanti hasilnya kemungkinan besar akan seperti ini juga. Ini aku coba-coba dulu, kenapa? Karena ya memang agak susah juga untuk bikinnya. Nah, nanti semua ini datanya aku ambil menggunakan data dari COVID-19 BNPB. Ya, kalian bisa cek di deskripsi ya. Ini aku kasih contoh tadi. Ini BNPB COVID-nya. Setelah itu di sini di hamburger burger di sini ya. Nah, di sini kita klik. Setelah itu klik data. Nanti pilih yang COVID-19 Indonesia per provinsi. Di sini kalian akan disuguhi link URL untuk API-nya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk penggunaannya. Nah, nanti untuk JSON-nya sendiri itu kalau kita jalankan, dia akan hasilnya seperti ini. Dan ini formatnya adalah JSON. Nah, di sini kalau kalian mau bikin yang kayak punya aku ini, kalian bisa pakai yang tetap JSON, ya, tetap yang JSON seperti ini. Nah, kalau kalian mau bikin kayak gini, tapi kalau kalian mau bikin titik, kalian jangan pakai yang JSON, tapi pakai yang GeoJSON. Ini GeoJSON ya, F-nya GeoJSON. Nah, kenapa? Karena jika yang JSON aja itu untuk titik koordinatnya kalian agak susah, karena di sini dia pakai geometrik. Nah, sedangkan kalau yang pakai GeoJSON, lemot ini. Kalau yang pakai GeoJSON, itu geometrinya akan dia convert menjadi titik koordinat. Down atau apa sih? Ya, internet bukannya. Nah, nanti kalau yang pakai GeoJSON itu akan ada koordinatnya, sehingga kalian bisa titiknya itu pakai koordinat ini. Kalau kalian pakai JSON, itu kalian tidak akan bisa bikin yang kayak titik kayak gini. Ya mungkin bisa sih kalau kalian bisa konversi dari ke koordinat yang geometri ini jadi latitude longitude, ya silahkan. Tapi saranku ya pakai yang GeoJSON aja biar kalian dapatkan titik koordinatnya. Memang untuk propertiesnya akan agak berbeda. Kalau yang di JSON itu pakai atribut untuk propertiesnya. Di sini dia pakai attributes. Di mana ya? Nah, ini attributes. Attributes. Tapi kalau punya GeoJSON, dia tidak pakai attributes, tapi dia pakai properties. Geometri dan properties, ya agak beda sedikit, tapi ya intinya sama aja sih untuk parsingnya kayak gitu-gitu aja. Jadi bagaimana cara bikin kayak gini, ya kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi sebelum itu kita putar dulu intronya. Oke, jadi untuk itu pertama adalah aku akan hapus dulu coding yang ada di sini. Ya, semuanya sudah aku backup. Jadi kalau agak kesulitan nanti aku bisa contek. Ini kita hapus dulu. Nah, hapus dulu. Ini singkirkan dulu biar step by step gitu. Nah, setelah itu ini ya, simpan. Nah, file-file yang sudah aku sediakan di sini adalah ini open containing folder. Nah, di sini aku sudah punya GeoJSON untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ya, cuman untuk GeoJSON di sini aku pakai yang detail ya untuk GeoJSON-nya. Sebaiknya sih kalau kalian mau pakai yang kayak gini, kalian bisa simplify dulu. Aku nggak bisa sih untuk simplify-nya. Jadi bisa dibikin biar hemat resource gitu, karena beberapa provinsi itu besar-besar filenya. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa bisa tahu caranya biar simplify itu biar lebih ringkas titiknya, karena kayak gini. Nih, nah ini sampai yang detail-detail kayak gini nih muncul nih. Sebaiknya sih hilang aja karena ya nggak penting juga kan untuk keperluan kita. Jadi filenya agak besar
jujur agak besar filenya, ya memang agak berat di sananya. Nah setelah itu untuk GeoJSON semua tadi sudah, dan semua file GeoJSON itu sudah aku namakan sesuai dengan nama dengan kode wilayahnya, dengan nama kode wilayahnya. Ya sama seperti di video sebelumnya tentang Chorflat, kita untuk koneksikan antara data dengan GeoJSON itu harus ada hal yang sama. Jadi di sini sama seperti kecamatan kemarin kita pakai kode kecamatan, di sini kita pakai kode wilayahnya. Jadi biar dia bisa koneksi antara kedua datanya. Karena itu sangat penting, karena itu kuncinya. Kalau tidak seperti itu kita tidak bisa bikin. Karena data yang disediakan oleh API-nya ya data kayak gini aja, nggak ada GeoJSON-nya. Sehingga kita harus akal-akalin biar kita bisa koneksi. Dan di sini kita bisa cek, di sini bisa lihat kode provinsi di sini ada, yaitu 16 misalnya untuk Sumatera Selatan. Sehingga untuk GeoJSON-nya yang Sumatera Selatan 16. Nah, kita harus namanya Sumatera Selatan, kodenya 16 juga. Jadi harus sama, jadi jangan beda biar tidak ada error. Setelah itu untuk GeoJSON sudah tadi, dan kunci utamanya adalah kode. Selanjutnya di sini aku zoom dulu. Nah, di sini aku pakai Bootstrap untuk stylenya. Setelah itu font Epson ini nggak penting juga sebenarnya, kita delete aja. Setelah itu ya leafletnya kita load juga. Setelah itu file Roboto display. Oke, dia pakai Roboto ya. Nggak apa-apa, ini kita biarkan aja dulu, nanti kita bisa pakai. Selanjutnya untuk CSS-nya aku tetap pakai bikin kayak gini ya. Nah, kayak gini tetap aja. Kenapa ya? Ya gitu aja. Setelah itu untuk bodinya kita pakai Bootstrap kan. Jadi di sini aku pakai div row untuk memecah displaynya. Tapi kita bisa hapus dulu deh. Nah, kayak gini. Jadi bodinya kita kosongin dulu. Setelah itu untuk JS-nya kita pakai jQuery, nanti pakai Ajax-nya kita pakai di sana. Setelah itu proper ini ikut dari jQuery-nya kalau nggak salah. Ini Bootstrap, JS-nya dan leaflet dah. Itu aja yang kan kita perlukan untuk membuat tutorial kali ini yang untuk kayak gini kan. Refresh dan isinya kosong. Aduh, sedih sekali kosong. Nah, selanjutnya kita harus bikin layoutnya dulu. Oke, pertama di sini kita akan bikin header dulu. Ya biar keren gitu ya kan. Nah, setelah itu image-nya sudah aku sediakan juga di dalam sini. Icons ada corona di sana. Jadi kita langsung image-nya aja. Asset, icons. Tutorial ini mungkin agak panjang karena ya gitulah. Tapi tampilannya memang tidak menarik ya, karena itu tadi kalau kita panjang-panjang mau bagus ya susah. Web is tambahkan dulu penyebaran COVID-19 ya namanya ya di Indonesia. Oke. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, sini H5 deh. H4 ya tadi. Nah, kenapa langsung muncul di sini? Karena aku sudah setting CSS-nya. Untuk header sudah aku setting sini. Oh iya, untuk fontnya kita bisa ganti deh untuk Roboto. Jadi body, font family-nya sini kita pakai Roboto. Nah, biar tampilannya kayak gini. Dan ya, sudah. Ini kita bisa besar lagi 6. 3. Nah, jadi karena ini pakai Bootstrap, jadi kita langsung aja pakainya. Setelah itu yang kita lakukan adalah bikin layoutnya. Di Bootstrap itu kita bisa pakai div row, setelah itu div call, md3 itu untuk sidebar yang di kiri, yang di sini. Nah, setelah itu untuk petanya kita pakai yang 9, div call md9. Setelah itu kita tambahkan map. Nah ini masih nggak kelihatan sih. Oke, jadi kita bisa cek sini gigi dark. Nah, di sini tampilannya full. Kenapa full? Karena untuk yang row-nya di sini di map-nya aku sudah pakai width-nya 100% dan height-nya 100 ph. Jadi dia akan full size semuanya, dan width-nya nanti akan di sini petanya. Tapi memang tidak terlihat. Dan di sini agak sedikit berapa ini ya? Ada scrollnya di bawah sini, sehingga kita harus bikin dulu untuk sininya style width 100%. Karena untuk row itu ada margin-marginnya. Nah, di sini biar pas saja gitu. Oke, sekarang sudah pas. Dan sini ada sisa, ya itulah konsekuensinya ketika kita pakai tadi. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita akan meload petanya. Nah, sedangkan untuk meload peta kita hampir sama dengan tutorial kita sebelumnya. Kita bikin part mapnya dulu, setelah itu
kita load aja petanya ya kan. ID-nya map. Setelah itu kita set view-nya. Nah, di sini untuk titik koordinatnya pakai yang tanah laut. Kebetulan tanah laut itu dia di center sudah, di tengah Indonesia. Itulah saktinya daerah kami. Tapi untuk longitude-nya agak sedikit beda. Kalau tanah laut pas 114, kita geser aja 17 biar pas. Setelah itu untuk zoom-nya kita pakai 5. Setelah itu refresh. Oke, sekarang sudah ada petanya. Cuman tidak ada pakai base layernya. Aku nggak pakai di sini biar clean aja gitu. Kalian bisa tambahkan juga nggak masalah. Nah, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah mengambil datanya. Ya, itulah paling intinya. Itulah. Nah, jadi untuk datanya kita pakai yang JSON tadi di sini. Oke, di sini kita bisa pakai var API. Nah, kita bisa pakai API di sini. Nah, ini nanti linknya akan kita pakai. Setelah itu kita juga perlu data COVID. Ini buat apa? Nanti buatnya adalah untuk menyimpan data COVID-nya. Jadi dari data GeoJSON itu nanti akan mengambil informasi data tentang penyebarannya, misalnya yang meninggal, itu akan kita simpan ke data COVID. Nanti koneksinya menggunakan ID. Nanti kalian paham deh. Setelah itu kita sediakan juga GeoJSON. Ini akan menyimpan data GeoJSON yang disimpan, yang kita ambil di dalam database di dalam pengambilan data. Setelah itu kita bikin function get data. Nah, buat apa ya? Nggak tahu juga. Nanti kita panggil langsung aja get data biar kita load. Dah. Setelah itu yang kita lakukan adalah bukan ini. Kita inspect element. Oke, sekarang kita mulai bekerja. Pertama yang kita lakukan adalah ketika mengambil data, kita tentunya harus menggunakan Ajax. Jadi kita bisa pakai Ajax sini. Nah, setelah itu URL-nya apa? URL adalah API kita. Setelah itu data tipe yang kita ambil ini menggunakan jQuery. Jadi makanya harus pakai jQuery. JSON. Setelah itu ketika sukses function data, kita bisa lihat console log data. Refresh. Nah, di sini kita bisa no info. Kok nggak muncul? API. Ini baru muncul nih, astaga. Nah, ini baru muncul. Nah, ini adalah data yang kita ambil. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengambil informasi bukan field ya, tapi kita mengambil feature-nya. Jadi di sini kita harus bikin features ya, features sini, features namanya. Nah, ini atribut-atribut yang kita dapatkan. Jadi dalam feature itu nanti ada data lagi kan, atribut dan geometri. Nanti kita pakai atribut aja, features sama dengan data features. Oke. Jadi kita ambil data features. Kita console log lagi. Nah, disinilah data-data yang akan kita dapatkan. Tinggal kita for aja lagi semuanya. Kita hapus. Setelah itu kita bisa ambil data atribut. Tapi kita for dulu. Oke, for. Setelah itu di sini kita i-nya sama dengan 0, biasa array. Setelah itu i-nya kurang dari feature length. Panjang lengthnya. Ini perulangannya i plus. Ya, seperti biasa. Nah, di sini kita akan menyimpan informasi data COVID-nya di sini. Jadi, data COVID-nya akan kita simpan di sini ke dalam array data COVID. Data COVID ini. Oke, setelah itu kita bisa var geometri, bukan atribut. Attributes. Setelah itu feature yang keberapa? Ke i. Ya, karena kita ulang. Setelah itu di sini kita langsung aja attributes untuk mengambil nilai atribut. Sehingga kita console log attributes. Refresh. Nah, ini yang kita ambil. Nah, itu sudah punya data-datanya nih. Nah, ya kan? Oke. Tinggal ini kita store aja ke dalam ke dalam data COVID kita. Nah, di sini kita simpan. Jadi kita ambil juga var kode provinsi. Ya, kode provinsi.
Ini kunci kita tadi. Kode provinsi adalah atributus kode provinsi. Setelah itu langsung kita store aja data COVID. Kita simpan. Datanya adalah kode provinsi sebagai kuncinya. Ini key indexnya. Setelah itu untuk datanya sendiri kita ambil aja atributus semuanya. Nah, nanti kita akan parsing datanya di sana, di dimanapun yang kita mau. Sehingga kita sudah punya data COVID. Ini kita tidak punya konsol log, kita bisa tes di sini. Konsol log data COVID. Nah, kalau kalian cek di sini, nah ya kan, data COVID-nya ini di bawah di konsol log itu sudah menampung semua data yang kita dapatkan di server, di API-nya. Kita sudah punya datanya untuk di store dan kita bisa pakai itu berulang-ulang nantinya. Kalau tidak seperti itu nanti agak kesusahan untuk mendapatkan dari data GeoJSON, itu sangat sulit nanti untuk mendapatkan informasi datanya kalau tidak kita store seperti ini dulu datanya. Oke, jadi kita sudah punya data ininya. Nah, untuk langkah di sini, ini adalah fungsi tadi untuk awal sini adalah untuk menyetor data. Dan di sini juga kita bisa sekalian untuk membuat list di sampingnya untuk data-data menampilkan informasi yang meninggal itu secara list saja. Nah, itu kita bisa pakai bootstrap list group boot 4, nah ya gitu deh. Nah, list group. Nah, di sini kita bisa pakai list group. Oke, jadi kita copy dulu dan kita letakkan untuk di samping ini yang div call 3 yang di kiri. Yang di kiri sini. Nah, di sini kita akan munculkan itu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang kayak gini. Oke. Nah, untuk itu di sini kita kosongi karena li-nya nanti kita dapatkan dari data di sini. Data dari API. Jadi kita li-nya akan hilangkan. Nanti kita append aja itu menggunakan jQuery. Untuk list group sendiri di sini aku sudah bikin variable di sini list COVID namanya. Jadi kita tambahkan list COVID. Ini untuk juga yang nanti kita akan panggil untuk kita append. Nah, di sini kita bisa langsung append aja datanya. Jadi kita bikin var list. Listnya apa? Di sini aku langsung aja copy projectku. Nah, var list di sini ada atribut provinsi ya, data provinsi, nama provinsi. Kalian masih di sini tadi kan? Oh, hilang ya. Sudahlah. Sini ada provinsi, langsung log atribut. Nah, jadi atribut apa aja kita bisa cek dulu. Nah, atributnya adalah sini kasusnya, kasus positif, meninggal, sembuh, dan kode provinsi dan provinsi. Di sini kita ambil untuk listnya yang akan kita tampilkan di kiri ini adalah provinsi. Setelah itu untuk kasus positif, negatif, positif, sembuh dan meninggal kita tambahkan juga untuk jadi span. Jadi di bawahnya nanti. Setelah itu untuk warnanya kita bisa pakai teks primary untuk positif, sembuh warna hijau, dan meninggal warna merah. Dan sini masih belum muncul. Kenapa? Karena kita belum append. Nah, untuk menambahkan di samping, kita bisa pakai data list COVID tadi. Setelah itu kita append. Nah, setelah itu kita list. Setelah itu kita plus dan isinya adalah list ini. Kita append, kita tambahkan ke list COVID sehingga kita simpan, dia akan seperti ini. Hanya saja untuk yang kayak gini ini belum rapi. Kenapa? Karena kita ketinggalan untuk kelasnya yaitu list group item. Kita refresh lagi dan sekarang kita sudah punya datanya. Nah, kayak begini. Sekarang kita sudah sukses untuk memuat data yang ada di sini dan kita tampilkan dalam list. Sekarang tinggal adalah petanya. Nah, di sini yang agak suram nanti. Kita langsung aja for each lagi, di for lagi datanya, dan di sini kita akan load peta-petanya. Kenapa ini aku pisah? Ya, nanti kita jelaskan aja gitu. Nah, selanjutnya adalah kita ambil atribut juga sama, kode provinsi juga sama, kita ambil. Nah, kayak gini. Selanjutnya adalah kita akan ambil JSON-nya. Di sini kita tidak pakai Leaflet GeoJSON, tapi kita akan pakai yang ada di mana? Di jQuery. Jadi kita pakai getJSON. Nah, setelah itu getJSON, kita akan ngambil JSON ya, ngambil JSON itu adalah JSON GeoJSON kita, peta kita.
Jadi kita akan ambil aset GeoJSON, ya foldernya aset GeoJSON. Setelah itu namanya file GeoJSON itu adalah kode provinsi kita. Setelah itu plus lagi dan titik, nama filenya GeoJSON. Jadi kita akan ambil itu. Nah setelah itu kita apply ke dalam peta. Oke. Kita bisa lihat console log, dan di sini kita bisa pakai data. Ini data ya. Jadi kita akan melakukan proses get JSON untuk mengambil data JSON, yaitu data GeoJSON kita, dan kita langsung console log untuk melihat datanya apa yang kita dapatkan. Refresh. Nah di sini adalah semua data JSON yang GeoJSON kita ambil. Nah dalam GeoJSON itu ada features dan apa nih, geometri dan property. Nah ya kan. Nah ini datanya tidak ada data COVID, yang ada hanya cuman kode. Jadi nanti ini yang paling penting di situ. Nah di sini juga kita harus ambil data kode ini agar nanti kita bisa linkkan lagi. Nah jadi caranya adalah di sini kita var lagi kode, setelah itu data, setelah itu featuresnya adalah features no, sini ya no. Kita bisa features dan no. Setelah itu untuk kode itu features no. Setelah itu ada properties, kita ambil properties. Nah setelah properties di sini ada kode. Nah console log sini kita bisa pakai kode untuk melihat kode-kodenya yang diambil. Nah sekarang itu dapatkan kode wilayah di GeoJSON, bukan di data API. Nah ribet nih. Oke, setelah itu tinggal kita apply aja. Tapi sebelum itu juga kita harus GeoJSON yang variabel atas ini adalah untuk menyimpan informasi GeoJSON yang kita ambil. Nah, kalau yang data COVID ini adalah data API yang kita ambil, sedangkan GeoJSON adalah data GeoJSON yang kita ambil. Jadi GeoJSON juga menggunakan kode. Kalau di sini data COVID menggunakan kode provinsi, di GeoJSON kita menggunakan kode. Oke, ini nanti akan connect di sana. Setelah itu sama dengan kita pakai GeoJSON aja yang biasa. GeoJSON. Setelah itu data, ya kan? Kita ambil GeoJSON-nya di data. Setelah itu kita pecah. Dan di sini langsung aja add to map. Nah, kita coba dulu. Nah, jadi kita sudah bisa ngambil GeoJSON kita dan tampilannya sudah seperti ini. Mantap kan? Mantap sekali. Di sini GeoJSON kode. Oke. Nah, tinggal di sini kita akan membuat warna-warninya itu berdasarkan positifnya itu berapa. Nah, setelah itu seperti biasa, setelah GeoJSON kita dapat, kita each feature dulu. Dan on each feature. Ini nanti kita akan pecah lagi dan bikin seperti di WebGIS GeoJSON thematic di sini di bawah. Nah, di sini kita on each feature dan di sini kita punya beberapa function kan kemarin on each feature-nya. Di sini on each feature. Oke. Kita bisa pakai itu juga sama persis. Kita letakkan di atas. Oke, kok nggak bisa rapi? Ya udahlah. Nah, di sini yang kita lakukan adalah klik mouse out dan over. Kliknya kita hapus. Kenapa? Karena yang nggak penting. Kita tidak perlu untuk diklik-klik. Nanti kliknya akan muncul pop-up aja. Nah, setelah itu tinggal kita bikin highlight feature-nya. Untuk highlight feature-nya kita bisa ambil juga di sini. Nah, kita pas aja lagi. Nah, di sini sama persis, nggak ada beda. Cuma di sini kita tidak pakai info karena yang kemarin itu yang di tematik itu menggunakan hover kan, dan hover nanti muncul di atas. Di sini nanti muncul jumlah-jumlahnya, tapi kita akan membuatnya menjadi pop aja, menjadi pop up. Jadi kita tidak perlu ini. Setelah itu reset highlight-nya juga. Tambahkan, dan info update-nya nggak perlu. Kita cuma perlu ini aja. Nah, setelah itu apalagi yang kita buat
Untuk membuat pop-up-nya itu kita perlu di on each feature. Kalau ini adalah prosesnya, jadi ketika mouse over dan out ini hasilnya. Nah, untuk pop-up-nya sendiri itu di bagian sini kita akan ambil data COVID yang sudah kita simpan tadi. Jadi di sini kita bisa pakai konsol dulu. F. Ketika on each feature apa sih yang terjadi? Kita refresh. Nah, oke. Error konsole. Oke, get JSON 0 error. Get JSON 0 itu apa sih? Oke, kode provinsi 0 provinsi Indonesia. Oke, nggak ada. Kita provinsi Indonesia nggak ada. Jadi kita abaikan untuk di sini. If kode provinsi, jadi ketika kode provinsinya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, kita akan load GeoJSON-nya. Tapi kalau 0 ya nggak usah. Biar nggak ada error. Kita refresh lagi. Oke, nggak ada error. Tinggal kita cek di sini info. Nah, di sini adalah ketika on each feature tadi kita dapatkan informasi ini dari peta. Dan di sini cuma ada kode ya kan, tidak ada informasi informasi untuk hilang. Tidak ada informasi untuk COVID-nya. Sehingga ya gitu. Ketika kita konsol ke sini, on each feature-nya adalah tadi dapatnya adalah data dari GeoJSON, tidak ada data dari data COVID. Padahal kita mau ketika kita klik nanti munculnya data COVID, bukan data GeoJSON-nya. Maka di sini jadi fungsi dari data COVID akan berlaku. Jadi di sini kita harus ambil dulu var. Di sini kita akan ngambil propertinya. Karena di sini kita bisa lihat properti dan kode. Nah, kita bisa langsung aja sini kode. Kodenya adalah F properties dan kode. Nah, ini kode, kita pitch lagi. Kita refresh. Nah, kodenya kita dapatkan ini dari masing-masing GeoJSON yang kita each feature-nya. Tinggal kita cocokkan datanya dengan data kita. Jadi sini data sama dengan data COVID. Data COVID yang mana mau kita pakai? Data COVID yang berdasarkan kodenya sama dengan feature kita, ya kan? Gitu. Tinggal kita bikin pop-up-nya. Sini kita langsung copy aja biar tidak terlalu panjang. Nah, sehingga kita bisa bikin pop-up-nya. Yang di sini pakai tabel data provinsi. Data provinsi itu apa? Data dari data COVID kita yang dari kode. Setelah itu kita langsung aja layer bin pop up. Jadi layernya akan kita pop up berdasarkan teks pop up ini. Kita refresh dan simpan dan kita klik. Nah, sudah ada tuh. Kalau kita tidak pakai data COVID, yang bisa kita untuk bikin pop up itu hanya data ininya aja, data dari GeoJSON aja. Jadi yang bisa kita pecah itu cuma ini. Kita contoh ya, console log F properties. Nah, yang kita bisa pecah cuma ini. Jadi kalau kita contohkan di sini, misalnya kita var pop up ya, pop up di sini. Setelah itu kita bikin stringnya. Yang bisa kita pecah cuman data ini kode. Jadi kita bisa pakai F properties kode. Setelah itu bukan kode sih, biar kelihatan aja name 0, bukan name 0, name 1. Di sini ada propertinya name 1 di GeoJSON. Name 1. Oke, setelah kita refresh dan ketika kita pop up, error. Sorry. Ketika kita klik, ya cuman Sumatera Selatannya aja, nggak ada datanya lagi yang lain, karena cuman data itu aja yang ada. Setelah itu cuman kode aja lagi sisanya. Ini F properties kode. Jadi ya gini aja, nggak ada data COVID-nya, padahal kita mau klik data COVID. Sehingga tadi makanya aku bikin data COVID untuk disimpan dulu ketika kita pecah, dan di sini data COVID-nya kita pecah, kita simpan. Setelah itu nanti kita akan cocokkan dengan GeoJSON kita, biar datanya masuk. Nah, kayak begini. Oke.
Oke, tapi di sini agak error ya. Nah, ini error. Oke, di sini kita akan bikin warna hitam untuk garisnya. Highlightnya, stylenya belum ya. Stylenya kita belum masukkan. Oke, stylenya belum masukkan. Mantas. Nah, untuk stylenya di sini kita bisa cek di sini di Choroplet kita bisa tambahkan style di sini. Nah, untuk stylenya di sini di Choroplet ini adalah fungsi untuk kita mewarnain peta kita. Jadi kita letakkan lagi style di atas lagi. Nah, dan di sini dia menggunakan fill color itu get color property populasi. Oke. Dan kita akan menggunakan datanya get colornya berdasarkan dari jumlah korbannya. Jadi kita akan bikin get colornya nanti function get color. Setelah ini adalah jumlah positif. Nanti kita akan bikin kayak gini. Nah, untuk style F itu apa sih? Kita bisa lagi console log. Biasakan console log ya. Kalau JavaScript itu bikin console log terus. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kalau kita console log. Biar kita tahu apa-apa sih yang dikirim. Nah, yang console log adalah datanya feature dan properties. Oke, jadi sama dengan si each feature tadi. Nggak ada beda. Jadi kita bisa pakai kode juga untuk stylenya di sini. Nah, setelah itu kode dan tadi F kode property kan, kode. Nah, ini kan property name dan semuanya. Jadi kita bisa dapatkan kode. Setelah itu kita bisa juga pakai data copy. Dan data copy berdasarkan kode. Dan di sini nanti ketika kita console log data, kita bisa dapatkan jumlah yang positif. Nah, ini kan semuanya nih. Tinggal ketika kita get color di sini, kita kirim jumlah yang positifnya aja. Jadi data di sini kasus positif. Kasus positif. Nah, kasus positif. Jadi yang kita kirim adalah kasus positif ke get color. Oke, sekarang ke get color, kita console log lagi. Positif. Refresh lagi. Error token. Di mana errornya? Get color kasus seperti oke. Tidak boleh titik koma karena ini array. Console info. Nah, ini adalah data positifnya. Tinggal kita bikin perbandingan aja di sini. Di sini kita bisa pakai sini aku pakai sudah aku bikin untuk rentangnya. Jadi rentang adalah ketika positif lebih dari 1000 dia akan warna hitam, ketika lebih dari 500 dia akan warna abu-abu dan seterusnya, return color. Sehingga ketika kita bikin style dan warnanya nanti akan warna sesuai dari perbandingan kita di sini dari intensitas jumlah positif. Sehingga warnanya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kayak gini. Tinggal kita garisnya aja lagi kita perbaikin. Untuk stylenya weight-nya 1 aja. Setelah itu untuk highlight-nya weight-nya tetap 1, cuman kita ganti warnanya jadi merah. Setelah itu ketika dia reset highlight, dia tetap 1. Colornya white karena stylenya white. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Dan ketika klik muncul. Oke, sekarang kita sudah bikin untuk ini ya, untuk peta bisa diklik. Berapa menit sih? Oke, 33 menit. Ini agak kecepatan atau gimana sih? Aku nggak tahu juga. Intinya seperti itulah. Nah, selanjutnya di sini adalah bagaimana agar caranya ketika kita klik Aceh yang di kiri ini nanti muncul pop-up Aceh di sini. Nah, ini penting sekali dan ini agak susah kemarin aku bikinnya. Jadi untuk melakukan hal tersebut di listnya ini, di list cockpit, list group kita tambahkan ID. Jadi data, setelah itu kita tambah sini adalah data ID. ID-nya apa? Sama seperti yang aku bilang, kita pakai kode. Jadi sini kode provinsi. Nah, jadi kalau kita klik di sini, Aceh, di sini list grupnya nggak ada apa-apa kan? Nah, sekarang kita refresh, kita perlu data ID-nya. Nah, data ID-nya 11. Ini nanti akan kita trigger untuk menampilkan pop-up. Cara menampilkannya adalah di sini kita pakai list group item. Di mana? Di atas sini.
Oke, kita tambahkan fungsi dari jQuery dokumen on. Jadi ketika kita klik ini, klik itu kelasnya list of it dan list group item. Nah, ketika kita klik, yang kita lakukan adalah function. Setelah itu kita bisa ambil data var id this ini ini ya, data id. Nah, kita bisa cek console log klik id ya, ini ceritanya aja. Kita biar bisa tahu proses trigger kliknya. Kita klik ya, console, kita klik. Nah, klik ID 13. Klik ID 15. Nah, setelah kita bisa klik ID ini, tinggal kita triggerkan ke GeoJSON kita. Makanya GeoJSON di sini aku bikin menggunakan array di sini. Nah, GeoJSON menggunakan kode. Jadi nanti kita bisa panggil GeoJSON-nya berdasarkan kode. Jadi gini caranya. var set, ya aku namakan set. Setelah itu GeoJSON, ya. Setelah itu ID. Kita akan mengambil informasi GeoJSON-nya, GeoJSON ID. Dan untuk melakukan trigger tadi, kita set. Setelah itu kita each layer. Setelah itu function feature. Ini sudah bawaan, ya, feature. Setelah itu kita langsung aja console dulu. Seperti biasa feature. Nah, jadi ketika kita klik, bener nggak data GeoJSON-nya kita dapatkan? Oke, klik. Nah, kita klik tadi, di sini kita dapatkan informasinya. Semua tentang GeoJSON-nya. Kebetulan bener nih. Kebetulan ya, kayaknya ya. Ini Aceh. Aceh, bener nggak Aceh sini? Nggak bisa dicari ya. Nah, ini properties dan Aceh. Bener, yang diklik Aceh nih. Jambi. Bener nggak GeoJSON Jambi yang kita klik? Feature. Property Jambi. Oke, benar. Tinggal kita trigger aja untuk pop up-nya. Jadi cara pop up-nya adalah feature open pop up. Dan kita refresh lagi dan kita klik. Boom. Kok nggak bisa? Open pop. Oh, salah. Dan kita klik. Nah, Jambi. Nah, Sumatera Selatan. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja kita map fit bounce ini biar kita zoom. Feature get bounce. Jadi biar kita klik, dia akan zoom ke petanya, ke riaunya. Nah, ke Sumatera Barat. Nah, ya memang agak sedikit kurang presisi ya untuk pop-up-nya, tapi tidak masalah gitu. Nah, kita bisa ke DKI Jakarta. Mana DKI Jakarta? Nah, DKI Jakarta di sini. Ya ini tadi, kenapa harus simplify? Karena ya ini kita tidak perlu data titik ini. Yang ini memakan memori sebenarnya, karena filenya agak jadi besar. Ya bagi teman-teman yang bisa di-share lah untuk caranya itu ya. Nah, jadi sudah selesai kayaknya untuk tutorial kali ini. Kita sudah bisa menampilkan coropletnya. Oh iya, satu lagi. Di sini legendanya belum kita tambahkan. Nah, untuk legendanya kita sama aja dengan cara yang di GeoJSON. Yang ini GeoJSON atau yang ini juga bisa sama. Kita bisa cek di sini untuk legendnya. Sorry, di mana ya? Nggak hafal juga aku. Ini ya. Kita bisa tambahkan itunya di tengah atas deh. Get color di bawah ya, di bawah. Nah, di sini legend control position punya bottom right, legend out, dan di sini untuk rentangnya itu adalah 20, 50, 100, 200, 500. Oke. 10, 20, 50, 100, 200, dan 500. Oke. Setelah itu return join add to map. Nah, sudah ada. Oke. Jadi sudah selesai. Ini ketahuan lebih dari 500. Ini warna hitam nih di Jakarta yang paling banyak. Dan di daerah lain, di daerahku 29
Oke, terkonfirmasi salah teksnya. Ini meninggal 2 ternyata di tempatku. Waduh. Syukur di kabupatenku sih belum ada. Semoga nggak ada. Sembuh. Nah, 29 dan di sini Sulawesi Selatan meninggal 11. Oh, banyak sekali. Sini Banten positif meninggal 27. Wah. Nah, sekarang kita sudah ya intinya untuk tutorial kali ini kita sudah bisa bikin webgis-nya tapi dengan tampilan peta yang seutuhnya bukan marker. Dan ini memang agak sedikit ribet ketimbang kita bikin untuk marker, karena kalau marker kita tahu titik koordinatnya, apply aja sudah selesai. Tapi kalau ini kita harus saling runut datanya. Jadi pertama kita tadi harus simpan dulu data apa namanya di sini. Kita harus data dari API-nya kita harus simpan dulu biar nanti kita bisa panggil ulang. Setelah itu untuk GeoJSON-nya juga kita simpan dulu biar kita bisa panggil ulang. Jadi kuncinya itu sih, dan semuanya harus berdasarkan kode provinsi. Dan ini harus saling terhubung. Tidak bisa pecah-pecah. Dan di sini kenapa aku bikin 2 kali kayak gini, biar kita bisa ketika on each feature nanti di sini kita sudah bisa dapatkan informasi data COVID-nya secara menyeluruh. Kalau kita masukkan ke dalam sini bisa sih kayaknya. Tapi aku takutnya terjadi konflik. Ya terserah sih, kalau kalian mau coba silahkan. Aku belum coba sih, cuman ini yang kepikiran di benakku gitu. Semua ini cuman perspektif dari aku aja, kalian bisa kembangkan lagi kok, karena ya ini cuman standarnya kayak gini yang aku bikin. Kalau kalian punya cara lain ya silahkan, bisa kalian kembangkan lagi. Dan untuk petanya juga yang mau tampilannya bukan seperti ini ya silahkan aja gitu ya, nggak masalah, karena itu kreativitas kalian aja lah, kreativitas diri kita masing-masing. Dan juga untuk untuk tutorial kali ini sebenarnya cukup lengkap, cukup banyak informasinya. Pertama adalah kita bisa menampilkan list nih. Di tutorial sebelumnya aku belum pernah bikin tutorial bikin list kayak gini. Untuk event dari data si API kita, di situ kita bisa pakai sini. Ketika kita pecah, kita bisa event di sini untuk menampilkan listnya. Setelah itu ketika kita klik itu menambahkan triggernya, bisa menampilkan pop-up. Ini belum pernah juga aku bikin tutorial sebelumnya. Setelah itu apalagi GeoJSON koneksi dengan API juga belum pernah sebelumnya, dan langsung menggunakan datanya real time lagi, dan ini gak pernah sebelumnya aku bikin kayak gini. Dan untuk tampilan belakang yang gak ada petanya juga belum pernah. Ini baru pertama kali juga. Dan ya intinya ini banyak sekali informasi-informasi baru yang mungkin kalian belum tahu, dan ya kebetulan juga aku baru bikin kayak gini. Ini banyak sekali informasinya. Dan ini tadi ketika kita klik ini kan trigger muncul, ini ada proses DOM-nya di sini untuk on click ya. Nah kalau kita jQuery biasa itu harus langsung aja dokumen klik gitu aja. Cuman karena ini dia list baru datang, datanya baru muncul di sini, maka kita harus menggunakan dokumen on click. Dan ini kalian bisa kembangkan lagi untuk tutorial untuk project-project kalian yang lainnya, terserah, bebas. Intinya inilah dasar-dasar dari WebGIS yang di tutorial kali ini, dan bisa kalian manfaatkan untuk tutorial yang lainnya atau project kalian yang lainnya. Seperti ini aja. Aku nggak tahu penyampaianku yang jelas atau tidak. Semoga jelas sih kalau aku nanti dengerin lagi untuk ketika edit itu. Semoga jelas aja gitu. Kalau nggak jelas ya silakan kalian tanya aja di kolom komentar bagian mana yang nanti agak susah dan bingung gitu. Silakan aja. Dan ini juga nanti akan aku push ke GitLab-ku, jadi kalian bisa download semuanya berdasarkan GeoJSON juga. Oh ya, bagi teman-teman yang bisa bikin GeoJSON atau file yang ini biar bisa simplify, nggak terlalu makan memori, bisa lah untuk di-share ke kita kan. Karena aku coba nggak bisa gitu, karena aku bukan ahli GIS gitu. Di sini filenya gede-gede loh, sini ada 6 MB, 5 MB, ini besar sekali. Dan aku ada download GeoJSON untuk seluruh Indonesia, itu cuma ukurannya 900 KB untuk satu provinsi loh. Satu provinsi 32 provinsi kalau nggak salah. Dia satu file untuk satu Indonesia. Dia cuma 900 KB dan itu kecil sekali dan loadnya sangat cepat. Kalau ini filenya besar sekali nih. Jadi kalau teman-teman bisa untuk bikin kompresannya kayak gini, dan mungkin ada linknya gitu, bisa lah untuk di-share, kasih tahu juga ke aku, dan kita bisa sama-sama lah untuk bikin project yang ringan-ringan aja. Untuk filenya ini besar sekali sumpah, ini berat untuk loadnya. Dan mungkin kalian ketika bikin tutorial ini juga di laptop kalian juga akan lama sekali loadnya kayak gini nih. Tapi intinya
kalian mungkin akan bisa bikin peta yang kayak gini untuk tutorial untuk project-project kalian lainnya nanti. Oke, hampir 1 jam ya, 3/4 jam untuk video kali ini, sangat lama. Sudah dulu lah untuk video kali ini. Sulit juga ngomongnya karena aku lagi sarawan ini. Sulit sekali untuk ngontrol mulutnya, susah sekali. Tekan like kalau kalian suka video ini dan dislike aja kalau kalian tidak suka, dan kalian share aja ke teman-teman kalian kalau ya mungkin ini cukup menarik untuk tutorialnya. Silahkan untuk di share. Dan ya pasti tadi sekarang sudah diberlakukan peraturan baru PSBB ya, semoga kita semua bisa jaga diri ya untuk tidak saling berkerumun. Bikin acara ya nanti aja dulu, yang mau kawinan ya skip dulu ya. Gitu aja, di rumah aja, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, kalau keluar ya pakai masker. Semoga kita terhindar dari wabah penyakit ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.